Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners Waalaikumsalam. dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bertemu dalam wawancara khusus eh, dari Studio Tribun Jabar. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bang Ramsen Marpaung sebagai kuasa hukum dari Yoris ya. Jadi kita selama sepekan ini cukup dikejutkan lah ya. Setelah kasus ini 2 tahun terpendam, tiba-tiba di awal pekan ini memblow up. Memblow upnya karena apa? Karena ada pengakuan dari M. Ramdhanu di Polda Jabar yang dia mengungkapkan bahwa sebagai dia terlibat di kasus ini, kemudian menyebutkan beberapa nama nih. Sebelum ke sana, saya ingin tahu dulu, Bang Absen sehat? Sehat, Kang. Puji Tuhan, sehat, sehat, Kang. Oke, ya semoga terus diberikan kesehatan. Amin, amin. Oke, Kakang juga ya. oke siap, Bang Absen. Ya, eh, ya. Kondisi dari Yoris sendiri, klien Abang saat ini, bagaimana kondisinya? Ya, kalau secara fisik tentu berdasarkan laporan dari kawan-kawan yang baru bertemu sehat. Hmm, Tentu perasaan dan hati kita tidak tahu. oke Hanya oke. Tuhan dan dirinya lah yang tahu ya, Kang ya. Tapi kalau terlihatnya seperti apa nih? Apakah tambah cerah atau tambah jadi murung atau Ya, gimana? ya, sebenarnya ya tambah optimis ya. Optimis dalam Hmm, arti kata karena sudah lama menantikan ya, menantikan siapa pembunuh daripada ibunya dan adiknya. hmm, Dengan adanya progres yang kita jumpain pada saat ini, dia menjadi lebih optimis. lebih Menjadi optimis. lebih optimis, kasus ini akan terbuka sehingga ya sesuai dengan agama dan kepercayaannya semua menjadi tenang nanti. Oke, Bang, eh, Yoris sendiri tahu kabar ini kapan tepatnya terungkapnya kasus ini? Ya kalau tepatnya kita kurang tahu ya, Hmm, tapi yang bisa dipastikan saat ini eh, kabar itu sudah dipastikan diketahui oleh Yoris hmm. sebagai klien kami maupun kami sendiri sebagai pengacara. Oke, Ya, Abang, dan kami tahunya dari berbagai berita media saja. oke. Bang, terkejut tidak dengan adanya pengakuan dari Danu ini? Atau memang dari sebelumnya udah mencurigai ini gitu kan? Kalau berdasarkan ini ya, walaupun saya tidak bisa menceritakan semua BAP yang terakhir kami Hmm, hmm, lakukan, hmm, waktu itu kita kira-kira sebulan yang lalu diperiksa di Polda itu secara maraton itu dari pagi sampai jam 3 subuh. hmm, hmm, Ya, dari sekitar BAP itu ada cuplikan memang bahwa hmm, klien kami pernah mendengar hmm, pernyataan dari Danu hmm, bahwa hal itu dilakukan. hmm, Dugaan perbuatan tindak pidana yang ada saat ini, pidana aku, itu memang dilakukan. hmm, Walaupun pernyataan itu tidak ditulis secara formal. Hanya hmm. pengakuan, tetapi ada beberapa orang yang mendengar, termasuk klien kami, Pak Yoris. Gitu. Oke. Sempat disampaikan juga oleh Pak Yuris ke penyidik saat itu dengan pengakuan dari Danu ini Disampaikan? disampaikan. Ya. Tanggapan dulu tanggapannya seperti apa dari penyidik? Ya, akan kita dalami. Ya, Iya. akan kita dalami saja. Sesuai Hmm, dengan, tentu kan kalau melakukan pendalaman itu, tentu akan mencari bukti-bukti yang menguatkan, yang berkesesuaian, ya hmm, kan, dan petunjuk-petunjuk. Apakah betul? Kalau dalam hukum pidana kita kan pengakuan itu tidak langsung menjadi alat bukti yang memastikan orang itu adalah hmm, tersangka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Makanya hmm. harus didukung oleh alat bukti yang lain, harus dikuatkan oleh alat bukti yang lain. Oke, Nah, selama mendampingi klien Abang, Bang ya, selama 2 tahun ini gitu kan, dengan ada pengakuan Danu sebenarnya dari awal itu udah tahu ada pengakuan ini, tiba-tiba ini merasa kok lama banget ini gitu kan, kok nggak diungkap-ungkap? Ada perasaan kayak gitu nggak Bang dari Abang sebagai kuasa hukum dari klien? kalau saya sebenarnya
yang menangani ini kan pertama rekan kami ya, Bu Hmm. Leni dengan Pak Nana. Saya Hmm. di akhir cerita sebenarnya memasuki. Hmm. Hmm. Nah, ketika BAP-nya semakin mendalam, semakin waktu itu menurut kami semakin mengkerucut, Hmm. saya ikut bergabung dengan rekan-rekan. Hmm. Nah, tentu dari cerita-cerita saya menangkap, Hmm. Hmm. bahkan dia sempat menangis, kenapa kok nggak bisa terungkap, Hmm. ya kan? Nah, tentu penyidik punya alasan bahwa kalau memang bukti-bukti belum ditemukan, bukti yang cukup belum ditemukan, semudah apapun perkara, apalagi sesulit perkara yang sedang ditangani Hmm. sekarang, Hmm. kita tidak bisa langsung serta-merta menetapkan seorang jadi tersangka ataupun Hmm. beberapa orang jadi tersangka, gitu Kang. Iya, oke, oke. Hmm. Dari Yoris sendiri sudah mendapatkan surat panggilan atau diperiksa oleh tim penyidik Polda Jabar setelah terungkapnya kasus ini, Bang? Belum, karena Oh, kami belum belum. mendampingi. Kami belum mendampingi. Kalau misalnya dia dipanggil dia ini, pasti kami akan mendampingi. Tapi sejauh ini belum Ya. ada panggilan ya ke Yoris setelah pengungkapan Setahu apa? saya, setahu saya Hmm. belum ada Oke, oke, oke. sampai saya. Oke, Bang, minta tanggapannya, Bang. Hmm. Eh, ada salah satu pihak gitu ya, yang mengungkapkan bahwa pengakuan Danu ini mengada-ngada gitu kan. Pihak sana, pihak yang boleh dikatakan terduga pelaku ini mengaku bahwa saya tidak melakukan hal itu. Pengakuan itu mengada-ngada. Tanggapan dari Abang sebagai kuasa hukum seperti apa gitu, Bang? Ya sebenarnya kan saya tidak bisa mengomentari apa yang orang katakan. Hmm. Ya, apa yang dikatakan oleh terlapor lain yang sudah jadi Hmm. Hmm. tersangka, Hmm. tentu itu adalah hak asasi dia Hmm. melakukan Hmm. pembelaan. Hmm. Terlebih kuasa hukumnya, Hmm. itulah tugasnya. Dia Hmm. kan tugasnya adalah culpa pena paresto. Kalaupun betul kliennya bersalah, dijatuhkan sesuai kesalahan. Hmm. In dubio pro reo, kalau Hmm. tidak bersalah, maka atau orang ragu-ragu, penyidik ragu-ragu, ya kan? Maka tersangka, apalagi terdakwa, itu harus dibebaskan demi hukum. Nah, karena Hmm. itu soal komentar-komentar yang seperti itu, biarlah penyidik yang mendalaminya, ya kan? Nah, kuasa hukum dan pelapor melakukan pembelaan sesuai hukum yang berlaku, itu nggak ada Hmm. masalah, ya gitu kan. Hmm. Tetapi klien kami selaku kuasa hukum sampai saat ini masih mempercayai apa yang dilakukan penyidik adalah yang terbaik saat ini. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Hmm. Sehingga semua yang menjadi tersangka, atau kalaupun memang satu-satunya tersangka, dia adalah betul-betul pelaku. Ya Hmm. kan? Bukan orang yang ditersangkakan tanpa bukti, ya kan? Hmm. Atau dituduh tanpa bukti yang cukup. Gitu Kang, kira-kira. Oke, oke. Eh, Yoris di kabar terakhir shock, benarkah itu, Bang? Dengan ditetapkannya ayah beliau sebagai salah satu tersangka. Betul tidak, Bang? Ya Yang iyalah, kalau manusiawi kan, kalau eh, misalnya eh, orang yang terdekat, orang yang eh, disayangi, eh, ya, orang yang tak disangka-sangka, tak eh. diduga-duga, ya pasti dong. Ya Hmm. sok. Tapi secara psikologi saya kan nggak bukan ahlinya. Iya, 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 Jadi iya. kalau secara psikologi dia sok saya nggak tahu. Tetapi Hmm. saya menduga bisa saja itu terjadi. Iya, iya, iya. Ya. Oke, Bang, selama Abang bergabung dengan tim advokasi buat Yoris ini, Bang. Ya, Selama perjalanan itu, Bang, dapat informasi-informasi yang kunci tidak, informasi kunci mengenai kejadian ini, Bang. Yang didapat baik itu dari Yoris, misalkan saya udah menduga si A, si B, si C nih sebagai ininya. Ada obrolan seperti itu sebelum-sebelumnya ketika Abang mulai bergabung dengan tim kuasa hukum Yoris. wajar. Hmm, Informasi ada. itu sangat detail. Hmm. Tapi Hmm. tentu dalam wawancara ini, Hmm. karena itu adalah konsumsi penyidikan, Hmm. Hmm. ya saya cuma satu itu aja lah. Ya, Ya, tapi ada yang ya, Bang ya. lain-lainnya 2, 3, 4, 5 itu Oke, ada oke, oke. alasan. Biarlah Heeh. itu menjadi rahasia penyidikan.
supaya proses penyidikan ke depannya Heeh. tidak terganggu, gitu kan? Oke, oke. Ya, Eh, ke depan, Bang, ke depan ya, eh, siap. Ya. dari tim kuasa hukum sendiri terhadap Yoris dan juga keluarganya, apa yang akan dilakukan? Kalau ke depannya ya tentu yang pertama ya pesan dari klien kami nih ya yang kami Hmm, tangkap. hmm, Yang pertama, informasi hmm, terkait adanya beberapa tersangka hmm, biarlah diproses seadil-adilnya dan sesuai hukum. hmm, Kalau misalnya, ini misalnya ya, hmm, seandainya ada tersangkanya 5, hmm. kenapa yang ditahan misalnya hanya 3 atau Satu. 2 atau 1? Sampai saat ini Nah, baru satu. kenapa yang lainnya tidak? Baru Nah, itu dua harus sama anu perlu ya. penjelasan Eh, kepada masyarakat, ya eh, kan? Nah, supaya kawan-kawan penyidik menyelesaikan perkara ini tentu dengan kepastian hukum ya, hmm, tapi tujuan akhirnya adalah keadilan. hmm, Ya, keadilan dan perlu penjelasan. Karena itu hmm, mari kita sama-sama mengawasi. Kalau hmm, internal ada propam, ada hmm, komisi kepolisian. hmm. Kalau eksternalnya ya dari pelapor, keluarga pelapor dan masyarakat luas, termasuklah akan sebagai wartawan. Siap. Kalau kita Harus pasti mengawal mengawasi terus, proses Bang. ini. Gitu. Kita Itu. dari 2 tahun yang lalu terus mengawal kasus ini. Oh, siap. Dan kalau di ini pemberitaan kita yang paling masif tentang kasus ini, Bang. Siap, Di siap, Jabar bisa Kang. dicek, Bang. Siap, siap, Kang. Siap. Oke, Bang. Ya, Selama ini sama mendampingi klien Abang, ada ya. tekanan-tekanan nggak, Bang, terhadap klien, Bang? Oh, enggak ada. Nggak ada. Baik sekali. Pokoknya sangat profesional aja. Ya, Hmm. masalahnya kita pesannya gini aja kan, ketika kita misalnya dilakukannya pemeriksaan kepada klien kita, untuk Hmm. sampai saat ini tidak ada penekanan-penekanan, ya Hmm. kan? Hanya kita menganjurkan aja, menghimbau supaya kalau memeriksa klien, apalagi kasus seberat ini, tentu Hmm. secara psikologi kami meminta kepada kawan-kawan penyidik untuk tidak melakukan pemeriksaan di atas jam 8 malam, apalagi sampai Hmm. subuh. Nah, ini Hmm. kan ini ini istilahnya, kami tahu, kami maklum penyidik ingin melakukan percepatan pengungkapan terhadap kasus ini. Hmm. Tapi tentu faktor psikologi bagi orang-orang yang diperiksa juga harus dipikirkan. Hmm. Nah, termasuk psikologi dari para pengacara, ya kan, kekuatan Hmm. fisik orang kan terbatas, nah, gitu loh Betul. kan. Ya, Iya. jadi kita coba diatur lah waktunya, misalnya dari jam 9 pagi sampai Hmm. jam 8 malam mungkin kan. Karena kalau Hmm. sudah dari jam 9 sampai jam subuh, bisa ngawur nanti kan. Artinya, Tapi artinya waktu itu, pas tapi pemeriksaan waktu Yoris juga itu, diharapkan hmm, nggak larut malam ya, Bang ya, nggak di ya, malam hari ya. ya, ya, ya karena untung saja pada waktu itu kita fit ya, kita Ah, sehat, kita fit, kita kuat, begitu. Untuk menjaga ke depannya, kan yang iya. namanya fisik orang kan bisa berubah-ubah. Oke, oke, oke. Psikis orang kan bisa berubah-ubah. Gitu ya. Oke, Bang, ini Siap. mewakili juga pertanyaan dari masyarakat nih, Bang ya. Selama Ya. 2 tahun ini, ya, selama Hmm. 2 tahun ini atau selama Abang gabung dengan tim kuasa hukumnya Yoris. Ini Ya. saya mewakili pertanyaan dari masyarakat. Pernah ada informasi bertemu antara Yoris dengan, boleh katakan, bapaknya, Pak Yosep. Nah, bertemu Ada dalam arti pertemuan apa nggak? ini, Kang? Bertemu dalam Pertemuan arti dalam apa? hal apa aja? Berkumpul keluarga kah? Atau sekedar ngopi bareng kah? Atau apa gitu kan? Ya, ya Ada informasi kalau seperti itu nggak yang dapat nggak, Bang? kalau informasi berkumpul dengan keluarga di rumahnya sih Kak ya, tapi kami berkumpul di Polda ya, iya. Kami Yoris cipika-cipiki atas bersalaman mesra, Heeh. hormat sama orang tuanya terjadi di Polda. Tapi di luar Polda nggak ada pertemuan sama sekali. Saya Selama tidak dua tahu. tahun ini yang diketahui Saya Abang. tidak tahu informasinya. Ah, oke, 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 oke. Informasi itu tidak tahu. Tapi di Polda mereka persis seperti ayah dan anak aja. Nggak Masih ada menaruh masalah. hormat lah ya dari seorang anak Yoris terhadap bapaknya lah gitu ya Oh di iya, Polda. Hmm. karena dia tidak menduga kalau ayahnya adalah pelaku. Saat ini kan, Adalah kalau orang, sebelumnya.
adalah sebelumnya kan. orang yang Ah, diduga sebagai pelaku, maksud saya. iya Dia iya iya. tidak menduga. Itu dia Iya, hanya menduga kalau Danu ya yang melakukan, karena berdasarkan pengakuan Danu sendiri waktu itu yang sempat oke. didengarnya. Oke, berarti selling point yang saya dapat ya, Ya, ya. berarti Yoris ini ya Hmm. dari 2 tahun ini dia mengetahui yang boleh dikatakan terduga inilah ya, terduga Hmm. pelakunya itu hanya Danu gitu ya. Nama yang lain belum muncul selama 2 tahun ini di Jadi, pengetahuan Abang terhadap. jadi kalau menurut saya ya, Hmm, kalau menurut saya menginterpretasikan apa yang diungkapkan oleh klien, hmm, saya tidak tahu rentang waktunya. hmm, Apakah hmm, 2 tahun, apakah dia tahunya 1 tahun belakangan atau hmm, 5 bulan. hmm, Yang pasti waktu diperiksa di Polda, dia pernah mendengar pengakuan itu. hmm, Ah, itu kan? Apakah hmm, benar dugaan pengakuan itu atau tidak? Dia tidak bisa memastikan. Makanya dia menyerahkan kepada penyidik. hmm, Tolong diselidiki ini lebih dalam. Apakah hmm. betul atau tidak? Ada Gitu. keterlibatan pihak lain selain Danu gitu ya. Kalau itu biarlah menjadi rahasia penyidikan. Apa yang Kalau kalau karena wartawan biasanya gitu bang, kalau wartawan pasti nanyanya eh, ke sana. karena yang lain nggak ada didengar langsung, Iya iya ya iya. kan? Itu hanya Hmm, praduga dan kaitan-kaitan yang dihubung-hubungkan oleh dia. Ada yang ada, lain, iya. tapi saya nggak berani menyebutkan nama kan gitu. Hmm. Gitu, Kang. Oke siap, Kang. Terakhir, eh, Ya, harapan, kemudian pesan Abang terhadap klien dan terhadap masyarakat terhadap kasus ini gitu ya. Kasus ini kasus boleh dikatakan cukup besar di Indonesia ya. Baru ya, kali ini ada kasus yang kalau kalau saya ini bang ya, ini secara media ya saya lihat ya, dari cerita Danu sebenarnya ini kasusnya simpel gitu ya. Kalau dari pengakuan Danu ya, dia ada di lokasi, kemudian dia melihat ada orang yang membunuh gitu kan, kemudian dia melihat sendiri masuk ke ruangan, ternyata ada orang yang membenturkan salah satu korban gitu kan. Sebenarnya ini kalau dari segi apa apa ini media gitu, kacamata media, ini sebenarnya kasus yang harusnya mudah diungkap, tapi ternyata sampai 2 tahun, dan itu pun diungkap bukan, boleh dikatakan diungkap sendiri oleh seorang pelakunya gitu, salah satu orang pelakunya. Nah, saya ingin tahu harapan dari Abang sebagai tim kuasa Yoris apa nih Bang nih? nah ini ya, saya mau tanya lagi nih sama Kang Okto, Nurdin ya, Okto, Pak Kang Oto ya. ya, Nah, itu Kang Oto tahu cara melakukannya dan sebagainya itu dari siapa itu? dari pengakuan Danu itu di Polda udah ada ini ya, apa rilis beritanya itu Bang. Oh, sudah ada rilis berita ya. Oke Berarti oke. apa yang dugaan yang dikatakan oleh Yoris ini ya nyambung ya. Iya. Oke, ya siap. Berarti kalau harapan gini Kang, kalau Hmm, harapan yang pertama itu satu poin harapan, lakukan para tersangka ataupun orang yang akan ditemukan jadi tersangka secara setara, hmm, secara berkeadilan. hmm, Dalam arti kata, kalau tersangka satu, contohnya nih, ditahan, yang lain tidak, apa alasannya? Apa hmm, alasan hukumnya? Itu perlu dijelaskan. Yang kedua, dia masih berharap kalau memang ada tersangka lain yang harus ditemukan, yang perlu ditemukan, itu harus dilakukan terus-menerus oleh penyidik. Yang ketiga, dia harapan dia kalau sudah ditemukan nanti semua sudah terungkap, dia bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bersyukur terutama kepada media yang terus mengawal perkara ini agar on the track sesuai hukum yang berlaku. Gitu Kang. oke, kita Kamu tahu? sama-sama mengawal ya. Sampai Siap, saat ya. ini kasus ini belum terungkap secara gamblang, secara benar-benar putih gitulah ya, Siap. benar-benar terbuka. Kita kawal sama-sama, Abang sebagai kuasa hukum dari Yoris, kemudian kami dari media pasti akan tetap mengawal kasus ini. Mudah-mudahan kebenaran bisa terbuka sebenar-benarnya. Gitu aja, Bang Resmen. Siap. Semoga Siap, Bang? Lanjut. kebenaran yang tersembunyi di dalam kegelapan bisa terungkap seterang terangnya, bahkan lebih terang dari cahaya. Itu pesan Oke, saya, Kang. Bang. Terima kasih Bang Ramsen Marpaung, kuasa hukum Terima kasih. dari
Yoris. Mudah-mudahan Abang sehat terus, Bang. Siap, terima kasih Kang Awal Edo. hingga akhir, sehingga persidangan, hingga vonis nantinya terhadap Siap, siapapun pelaku yang terlibat di sini. Terima kasih, siap. Bang Ramsen. Sampai ketemu lagi dan kesempatan. Jangan apa ibarat jangan menjauh dari media, Bang, karena kita akan pasti Siap. akan terus mengawal dan terus mewawancari Abang nih. Terima Oke, kasih, Bang. atur nuhun Kang. Ya. Oke, Tribuner, demikian wawancara khusus kami dengan kuasa hukum dari Yoris, Bang Ramsen Marpaung. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam sehat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Ya.